tingginya itu kan cukup tinggi tuh lokasinya. Membawa semennya aja itu harus menggotong dengan tenaga manusia, semen, air, nggak ada air di atas, sehingga dia membawanya ya manual. Ya, ini salah satu prestasi yang patut dicontoh di Indonesia, khususnya lapas Kabupaten Nunukan yang berada di perbatasan Indonesia Malaysia. Cukup membanggakan sebagai masyarakat Nunukan. Pesona replika Mandau dengan ukiran khas Kalimantan yang berdiri tegak di antara rindangnya pepohonan menyambut kedatangan pengunjung di agrowisata Sailanuka yang terletak di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Sailanuka atau singkatan dari Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Nunukan merupakan tempat pendidikan dan pembinaan keterampilan bagi narapidana di luar tembok lapas Nunukan untuk bekal kemandirian sebelum mereka kembali hidup normal di tengah masyarakat. Lagi panen kangkung, Pak? Ini panenan keberapa ini, Pak? Keduanya. Jadi tiap hari atau? Ada hari tertentu ya? Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan, Iwayan Nurastawibawa, menceritakan secara singkat alasan dan proses dibangunnya wisata favorit masyarakat Nunukan ini. SAI itu adalah program nasionalnya pemasyarakatan. SAI itu kepanjangannya Sarana Asimilasi dan Edukasi. Jadi asimilasi itu adalah diperuntukkan untuk bagi mereka warga binaan ya. Mungkin teman-teman pemirsa tahu tuh warga binaan itu apa, narapidana. Yang akan menjelang bebas itu diasimilasikan dulu di SAI itu. Nah, di situ dia akan diberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, edukasinya, itu fungsi edukasinya itu memberikan bekal kemandirian buat mereka itu agar nanti setelah bebas bisa hidup dengan normal di masyarakat kembali gitu. Kita kan pakai tenaga manusia semua itu. Dan tingginya itu kan cukup tinggi tuh lokasinya. Membawa semennya aja itu harus menggotong dengan tenaga manusia, semen, air, nggak ada air di atas, sehingga dia membawanya ya manual. Tugu mantau sendiri itu 2 bulan, yang sisanya itu hampir 7 bulan sampai di bawah. Ada tangga-tangga ornamen-ornamen lainnya itu kami hitung sampai selesai itu 7 bulan. Untuk menyambangi wisata ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Lokasinya dapat ditempuh dengan waktu 40 hingga 50 menit dari pusat kota Nunukan. Sailanuka juga dibuka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Setibanya di gerbang wisata Sailanuka, pengunjung akan dihadapkan dengan warga binaan pemasyarakatan yang bertugas di loket karcis. Untuk masuk ke area wisata ini, pengunjung hanya dibebankan dengan biaya karcis sebesar Rp5.000. Hanya berjalan beberapa langkah setelah melewati pintu masuk, pengunjung langsung disuguhkan bangunan pendopo yang berdiri di atas danau buatan berhiaskan tanaman teratai dan ornamen bangunan khas Jepang yang membawa kita seakan berada di bumi sakura tersebut. Tidak jauh dari lokasi itu, pandangan akan kembali dibuat kagum dengan penataan lahan pertanian yang dikemas dengan begitu rapi dan seindah mungkin. Setiap tanaman diberikan papan nama untuk mengetahui jenis tanaman apa saja yang ada dalam area wisata tersebut. Tak hanya itu, lahan pertanian dan perkebunan yang dikelola langsung oleh warga binaan pemasyarakatan itu juga diisi oleh tanaman seperti sayur-sayuran, cabai, ubi, jagung, terong, nanas, mangga, durian, hingga kelapa sawit. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat peternakan dengan berbagai jenis hewan seperti sapi, ayam, bahkan ikan air tawar. Di samping untuk warga binaan, saya itu juga ditujukan kepada masyarakat. Makanya untuk itu masyarakat bisa berkunjung, bisa melihat. Artinya ketika masyarakat sudah paham, oh ternyata warga binaan itu bisa berkarya juga. Betul. Bisa menanam cabai, menanam kangkung dan lain-lain. Jadi masyarakat ini ketika udah tahu itu kan dia, oh ternyata mereka ini nggak seperti yang dibayangkan, mereka ini jahat dan sebagainya. Nantinya
masyarakat nggak ragu lagi ketika mereka sudah bebas diterima di masyarakat dengan keahlian yang dia miliki gitu. Penanaman itu kita bagi ya, ada yang bagian sayuran kangkung tersendiri warga binaannya, ada yang cabai beda yang nangani, ada yang terong dan sebagainya. Nah itu kita jual ya bagi pengunjung yang mau beli langsung di situ, bisa metik langsung, bisa ditimbang langsung dibayar di sana. Liburan sambil belanja sayuran ya. Bisa juga belanja yang lain seperti tempe bisa, terus mau beli roti bisa, mau batik juga bisa. Peternakan saat ini ayam pedaging ya, itu jualnya dia nggak bisa setiap hari. Dari masih bibit ke sudah bisa dijual itu sekitar 34 hari gitu kan. Itu dia nanti diambil oleh agen biasanya. Meski seluruh objek wisata harus ditempuh dengan berjalan kaki, namun akan terbayarkan dengan kreativitas warga binaan. Salah satunya gerbang wisata Tugu Mandau, tombak dan tameng terbesar di tapal batas setinggi 12 meter yang menjadi buruan utama traveler. Selain itu, pengunjung juga dapat berpose di beberapa objek andalan wisata Sailanuka seperti Jembatan Cinta, bangunan miniatur sel tahanan Soekarno, hukuman pancung hingga bangunan hukuman gantung. Kalau saat ini mungkin masih pada destinasi biasa ya kalau Tugu Mandau, terus ada spot foto itu yang kita spot fotonya pun tidak biasa karena kita punya tema tersendiri kayak miniatur hukuman pancung. Jadi masyarakatnya biar teredukasi. Pidana itu begitu dulunya dari pancung ke listrik ke gantung, baru sekarang ini bincang-bincang sama teman-teman di kantor di lapas itu. Gimana kalau di atas itu saya mau bikin Tugu Mandau. Kenapa Tugu Mandau Pak? Karena ini danah Kalimantan, identik dengan ada Dayak yang terkenal, yang saya kenal ya. Dayak itu identik dengan Mandau. Ya itu makanya untuk ikonnya itu kami setujui saat itu Tugu Mandau. Desiran angin di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut menemani pandangan pengunjung saat ingin melihat sekeliling Pulau Nunukan melalui puncak wisata Sailanuka. Biasanya setelah lelah, pengunjung akan bersantai di sejumlah gazebo sembari menikmati alunan musik dari Lanuka Band yang dibawakan langsung oleh warga binaan. Diresmikan pada 20 Agustus 2022 lalu oleh Bupati Nunukan Haja Asmin Laura Hafid, wisata Sailanuka telah banyak menarik animo pengunjung dari kalangan anak-anak hingga lanjut usia. Hamparan pandangan alam dan sejumlah keindahan yang dimiliki wisata Sailanuka sejatinya akan membekas pada setiap pengunjung yang menginjakan kakinya. Salah satunya pengunjung bernama Mansur. Ia merasa begitu bangga dengan dibangunnya Sailanuka di perbatasan Indonesia-Malaysia. Ia berharap gubernur dapat menghibahkan lahan agar Sailanuka dapat lebih dikembangkan dan menjadi contoh bagi lapas lain yang ada di Indonesia. Kalau saya melihat animo masyarakat luar biasa dan cukup bagus. Ya, sisa harus dikembangkan ke depan, terutama masalah lahan. Supaya edukasi yang katakan lapas tadi, ya kinerja-kinerja para binaan itu lebih meluas dan lebih mendapat ilmu. Nah, oleh karena itu kita minta sama Pak Gubernur supaya bisa menghibahkan lahan kepada lapas kelas 2 ya kalau tidak salah ya. Satu keluarga datang. Ya ini salah satu prestasi yang patut dicontoh di Indonesia, khususnya lapas Kabupaten Nunukan yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia. Cukup membanggakan sebagai masyarakat Nunukan. Besarnya angka pengunjung di setiap minggunya secara perlahan menumbuhkan inovasi-inovasi liar dan keberanian dari pihak lapas Nunukan. Dalam waktu dekat ini, diagendakan akan dibangun kolam renang dan sirkuit Mandalika Mini untuk menyalurkan minat serta bakat anak-anak di wilayah perbatasan. Nanti tahun 2023 ini kita akan bangun kolam renang untuk dewasa dan untuk anak-anak. Ada juga permainan anak-anak yang kayak mobil-mobilan. Kita buat istilahnya itu nanti sirkuit Mandalika Minion. Jalannya udah ada, sudah dibuat. Terus nanti juga ada playhouse. Jadi kita akan rencanakan buat playhouse buat anak-anak. Biar anak-anak juga teredukasi. Ya di samping juga tempat hiburan, tapi dari usia dini kita edukasi. Yang pertama pesan saya kepada generasi muda di Nunukan ya. Dan bagi yang ingin belajar ke Sailanuka,
pahami maksud dan tujuannya, sehingga nanti selain berwisata ada hikmah yang bisa diambil. Saya berharap kepada masyarakat semua di Nunukan ini jangan takut sama mantan warga binaan. Mereka juga manusia biasa yang kemungkinan tergelincir saat itu, dan mereka sudah dibekali dengan keahlian. Insya Allah bisa jadi manusia yang dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat gitu.